Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan apa bedanya dan apa persamaannya antara teori usul fikih dalam penetapan hukum dengan qawaid fiqhiyah dalam penetapan hukum, bahwa kedua-duanya adalah merupakan alat yang dipakai oleh para ulama baik yang terdahulu maupun hari ini. Kedua-duanya antara ilmu usul fikih dengan ilmu qawaid fiqhiyah dipergunakan dalam menetapkan segala persoalan hukum sampai hari ini. Qawaid fiqhiyah memang tidak disebutkan di dalam ilmu-ilmu usul fikih sebagai sumber hukum atau masadir al-ahkam asy-syar'iyyah secara implisit, tetapi qawaid fiqhiyah itu bahagian dari masadir al-ahkam, sumber dalam penetapan hukum. Apa sebabnya? Karena qawaid fiqhiyah itu diproduk dari ilmu usul fikih dengan mengambil sumber hukum utama yaitu Al-Quran dan hadis. Maka dengan menyebutkan sumber hukum Al-Quran dan Sunnah, otomatis qawaid fiqhiyah bahagian dari Al-Quran dan Sunnah. Otomatis bahwa qawaid fiqhiyah bahagian dari itu, karena yang tidak bisa kita pungkiri adalah qawaid fiqhiyah itu berasal dari sumber utama Al-Quran dan hadis. Sekarang mari kita coba melakukan ilustrasi bagaimana ilmu usul fikih dalam penetapan hukum. Sebelum hal ini kita ulas, perlu kita ketahui bahwa ilmu usul fikih itu merupakan asal muasal fikih, diproduk oleh para ulama ketika menetapkan hukum-hukum fikih. Maka dengan hal demikian, usul fikih itu bahagian terpenting di dalam penetapan hukum-hukum fikih klasik, asal muasal fikih, ilmu-ilmu fikih yang ada hari ini. Seperti penetapan bahwa salat itu menjadi wajib berasal dari kata-kata atau nas Al-Quran, aqimus shalah, dirikanlah solat. Maka aqimu itu merupakan kalimat amar, kata perintah dari Allah. Setiap kata perintah dari Allah merupakan wajib. Maka oleh sebab demikian, secara ilmu fikih klasik sudah ditetapkan oleh para ulama bahwa asal muasal ilmu fikih itu berasal dari ilmu-ilmu usul fikih dalam penetapan hukum, dalam pengertian ilmu klasik. Namun akhirnya perkembangan zaman dengan banyaknya problematika di dalam kehidupan yang berhubungan atau menyangkut persoalan hukum-hukum syara, maka secara tidak langsung ilmu usul fikih itu menjadi sebuah metodologi atau thariqah al-istinbat, thariqah al-istinbat al-ahkami asy-syar'iyyah, atau metodologi dalam penetapan hukum-hukum syara dalam konteks persoalan-persoalan yang muncul hari ini yang menyangkut persoalan hukum-hukum syara yang harus diselesaikan secara ilmu atau thariqah usul fikih dalam penetapan hukum. Sekarang kita coba mengilustrasikan. Kita ambil saja contoh yang lebih agak mudah kita pahami. Apa hukumnya menonton pornografi, website porno, atau video-video porno, atau VCD porno? Karena hal ini tidak secara implisit diungkapkan di dalam Al-Quran kata-kata yang berhubungan dengan persoalan di atas secara tegas tentang hukum yang menyangkut hal demikian. Yang ada di dalam Al-Quran hanya la taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Maka secara ilmu usul fikih, dia mencoba pertama melakukan analisis terhadap bahasa. Seperti kata-kata la taqrabu, jangan engkau dekati zina. Secara logis
atau secara rasional mendekati itu secara pemahaman kemanusiaan, mendekati sesuatu yang lebih difokuskan kepada posisi tempat. Jadi umpamanya gelas ini jangan mendekati kaca ini, maka secara logika manusia mendekati dalam pengertian ini adalah berdekatan secara tempat. Maka oleh sebab demikian, kalau kita pahami secara analisis bahasa, jangan kamu mendekati zina, otomatis kita secara fisik tidak boleh mendekati tempat-tempat terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat atau zina tersebut secara tempat. La taqrabu zina. Kemudian dari bahasa la taqrabu zina ini bisa berkembang dengan pengertian lafzi tadi, analisis bahasa, dalam pengertian hal-hal yang berhubungan dengan hal perbuatan zina, dengan hal-hal yang bisa memicu, memancing untuk dilakukan zina secara umum, atau indikator-indikator yang bisa memancing seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Maka ini disebut dengan dalalat al-isyarah, petunjuk umum atau indikator yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina. Ini dari sisi analisis lafzi atau analisis kebahasaan. Itu teori yang dipakai oleh ilmu usul fikih. Pertama, menganalisis secara kebahasaan. Kemudian dalam teori ilmu usul fikih juga dengan memakai teori taklil. Taklil atau motif. Kullu muskir khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu dikategorikan kepada khamar. Setiap khamar hukumnya haram. Jadi la taqrabu zina secara taklil, seluruh indikator-indikator yang bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina, maka itu juga dikategorikan sesuatu yang tak boleh kita dekati. La taqrabu zina. Maka oleh sebab demikian, secara umum dan secara kajian lafaznya, tidak boleh mendekati perbuatan zina dalam bentuk posisi tempat atau jarak dengan hal yang berhubungan dengan zina tersebut, atau dalam pengertian taklil setiap indikator baik dalam bentuk abstrak maupun dalam bentuk yang lain yang bisa memancing dan memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina, maka itu tetap tidak dibolehkan. Maka inilah sebuah teori ilmu usul fikih lebih banyak fokusnya pada analisis kebahasaan, kemudian taklil motif dari timbulnya hukum tersebut. Kemudian juga ditopang oleh dalil-dalil yang lain seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazra sahmun min siham iblis. Sesungguhnya penglihatan itu bahagian dari senjata ampuh dari iblis untuk memancing manusia agar manusia ini melakukan perbuatan zina. Maka hadis ini bahagian dari dalil yang pendukung untuk ayat tadi la taqrabuz zina. Maka oleh sebab demikian terjadilah penggabungan dalil sehingga memperkuat dalil ayat Al-Quran tersebut. Juga pada ayat yang lain juga diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Jangan kamu mencaci orang-orang yang tidak menyembah Allah atau meminta kepada Allah. Apa sebabnya? Kalau dengan melakukan caci maki terhadap mereka, maka timbullah kedongkolan mereka, akhirnya mereka juga mencaci Allah Subhanahu wa taala. Maka teori ini para ulama menyebut dengan saddu az-zari'ah atau hukum preventif. Sebelum terjadi hal-hal yang bisa memacu kepada sesuatu yang diharamkan, maka mediasi atau indikator-indikator yang bisa menghubungkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka juga tidak boleh dilakukan. Maka oleh sebab demikian bisa kita simpulkan bahwa teori ilmu usul fikih dalam penetapan hukum itu pertama dengan cara kajian lafaz atau kebahasaan, yang kedua mentaklil
melihat sisi motif hukum yang terlihat di dalam ayat dan hadis Nabi. Yang ketiga, dengan menggabungkan ayat-ayat dan hadis-hadis sebagai pendukung, maka oleh sebab demikian diputuskanlah oleh ilmu usul fikih tentang menonton VCD porno itu adalah diharamkan secara memahami lafaz dan taklil, kemudian indikator-indikator yang berhubungan dengan demikian. Maka inilah teori dari ilmu usul fikih dalam penetapan hukum dengan melalui kaedah-kaedah yang sudah ada di dalam ilmu usul fikih. Kemudian kita coba melihat dari sisi ilmu qawaid fiqhiyah. Seperti hukumul wasail, hukumul maqasid. Hukum media itu sama dengan hukum tujuannya. Maka menonton VCD porno, pornografi, website porno itu adalah media, bukan sesungguhnya perbuatan zinahnya. Karena yang sesungguhnya perbuatan zina itu adalah hubungan seksual di luar pernikahan, maka menonton tersebut itu adalah bahagian dari media yang bisa mengantarkan, memancing atau memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan zina. Maka dengan dilarangnya perbuatan zina, maka media atau hal-hal yang bisa menjadi pendukung bisa mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan zina sama dengan hukum tujuan, maka hukumnya juga diharamkan. Ini sebuah kaidah fikih. Jadi di dalam penetapan hukum melalui metode qawaid fiqhiyah hanya memakai sebuah kaidah saja yang sudah sistematis yang diproduk oleh para ulama, tetapi tidak melalui proses analisis kebahasaan atau taklil motif hukum. Kemudian tidak ada memakai dalil-dalil ayat hadis secara kombinasi kemudian diputuskan hukum, tetapi qawaid fiqhiyah hanya memakai sebuah redaksi yang disebut dengan qawaid fiqhiyah. Maka oleh sebab demikian, kita kalau menetapkan hukum dengan teori ilmu usul fikih itu melalui sebuah proses dengan cara melihat analisis kebahasaan, kemudian melihat taklilnya, kemudian mengkombinasikan hukum, maka disitulah diambil sebuah keputusan hukum atau istinbat al-ahkam. Tetapi qawaid fiqhiyah hanya sekedar memakai sebuah rumus, dan rumus ini diproduk oleh para ulama dengan melalui kajian-kajian mendalam terhadap ayat dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbedaannya hanya kalau usul fikih melalui sebuah proses analisis yang tajam, tetapi kalau qawaid fiqhiyah hanya sekedar memakai sebuah rumus hukum yang sudah diproduk atau undang-undang yang sudah dibangun oleh para ulama. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kedua-duanya ini dipakai oleh para ulama di dalam penetapan hukum. Maka untuk kalangan orang-orang yang punya kemampuan yang luar biasa, memiliki ilmu atau kompetensi ilmu usul fikih dalam penetapan hukum, maka orang ini punya kapasitas di dalam penetapan hukum sehingga dia bisa mengeluarkan sebuah hukum melalui analisis usul fikih. Tetapi bagi sebahagian orang, ini sebahagian orang yang tidak begitu memiliki kompetensi yang mendalam dalam segi ilmu usul fikih, maka dia cukup memakai sebuah kaedah-kaedah atau qawaid fiqhiyah, karena qawaid fiqhiyah itu seketika dipakai dalam penetapan hukum, maka seseorang tidak perlu lagi menganalisis segala hal-hal yang berhubungan sampai kepada sebuah hukum, karena qawaid fiqhiyah itu sudah dirumuskan oleh para ulama untuk memudahkan, untuk lebih praktis dan dinamis bagi orang-orang dalam penetapan hukum. Jadi perbedaannya hanya sekedar kalau usul fikih lebih tajam dan lebih mendalam, kemudian diungkapkan dengan dalil-dalil, kemudian dikombinasikan. Tetapi kalau ilmu qawaid fiqhiyah, dia hanya sekedar memakai sebuah rumus atau kaedah yang diproduk oleh para ulama. Tetapi di penghujung penjelasan saya ini tidak bisa dipungkiri bahwa
ilmu usul fikih dan ilmu qawaid fiqhiyah itu sama-sama dipergunakan oleh para ulama hari ini seketika penetapan hukum. Demikian saja penjelasan yang ringkas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.